Halo semuanya, selamat datang di podcast STT Sampel Bandung. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang jenuh dengan pelayanan. Tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yaitu dengan saudari Alexa, yang akan memandu acara ini. Dipersilakan. Shalom teman-teman semua, hari ini kita bertemu kembali di podcast minggu ini. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, Ibu Hertina Suryaman. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Shalom Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Shalom. Shalom. Kabar baik. Puji Tuhan, kabar baik. Iya. Ibu, jadi hari ini kita itu ingin membahas mengenai jenuh yang tadi sudah disampaikan oleh MC kita nih, Bu. Saya mulai dengan pertanyaan pembuka ya, Ibu. Jadi menurut Ibu nih, bisakah seorang yang menjadi murid Kristus itu mengalami kejenuhan, Bu? Bisa saja, karena kita kan sebagai manusia ya. Betul. Nah, tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita perlu tahu juga dengan apa itu maksudnya jenuh, ya? Betul. Atau apa sih arti daripada jenuh itu, ya? Jadi kalau kita lihat, jadi perasaan jenuh itu adalah ya perasaan bosan di dalam melakukan aktivitas, ya. Yang mungkin itu apa sama terus gitu kan ya. Jadi akhirnya kalau terus menerus itu akan menimbulkan rasa bosan gitu kan. Nah sehingga kadang-kadang kita tidak mau lagi melakukan hal itu ya. Jadi bahkan untuk selamanya karena rasa aduh bosen gitu ya, aduh jenuh begitu kan. Nah itu. Dan memang kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia kata jenuh itu artinya juga sama dengan memang bosan. Bosan ya, Bu ya. Bosan ya. Dan kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya jenuh itu artinya terbakar habis. Jadi sudah terbakar habis gitu. Jadi sudah tidak ada lagi yang tersisa. Iya, Bu. Jadi mungkin Iya. kalau terbakar habis dari semangatnya juga mungkin sudah terbakar ya, Bu ya. Udah Iya. nggak ada lagi mungkin Iya, kalau kita jenuh ya. hilang gitu kan ya. Nah itu. Nah jadi kalau kita lihat kalau kita pakai di dalam menjelaskan keadaan fisik seseorang ya dan emosi seseorang ya, itu sebetulnya jenuh itu diartikan sebagai keadaan seseorang yang sudah kehilangan semangat ya, kehilangan semangat, tidak bergairah dan putus asa, bahkan bisa jadi depresi. Wah, sampai depresi Iya. ya, Bu. Nah itu. Jadi kalau misalnya itu jenuh terus menerus ada dalam diri kita, itu jadi membuat kita itu menjadi rasa apa ya, jadi malas gitu Wah, ya. iya betul. Malas gitu ya. Jadi kehilangan semangat, kehilangan motivasi ya. Dan kemudian merasa kehilangan arah dan tujuan. Mau apa? Mau bagaimana? Pokoknya udah istilahnya sudahlah, begitu kan ya. Iya, betul. Nah, itu ya. Nah, masalahnya kalau misalnya kita juga mengalami kejenuhan dalam masalah rohani. Nah, ini juga sangat bahaya ya. Jadi kejenuhan rohani itu adalah keadaan di mana orang itu mengalami kelelahan ya. Kelelahan secara mental, kelelahan secara emosi dan kehilangan gairah rohani ya. Dia mulai menjauhkan diri dari aktivitas rohani ya. Jadi seperti misalnya yang waktu dulu itu dia rajin untuk bisa membaca Alkitab ya, berdoa, aktif pelayanan. Nah itu kemudian jadi apa? Dia mengalami kemunduran karena dia tidak sanggup lagi untuk bisa berkonsentrasi dalam melakukan tugas pelayanan dan tanggung jawabnya dengan baik. Wah, Itu. jadi separah itu ya, Bu. Kalau misalnya kita mengalami kejenuhan dalam kerohanian, mungkin aktivitas seperti pelayanan, kegiatan-kegiatan yang berbau rohani yang Iya. mungkin sebelumnya menjadi hal yang menyenangkan jadi hilang ya, Bu Iya, ya, betul. rasanya. Jadi hilang. Nah itu jadi itu yang memang kan kejenuhan itu bisa menyangkut kehidupan kita lah ya.
pekerjaan, pelayanan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dalam masalah rohani, memang itu agak berbahaya juga buat kita. Karena apa? Orang itu akan mengalami kemunduran rohani, ya. Dia akan akhirnya menjadi orang yang pasif, ya, lesu, ya. Kadang kecewa, merasa kecewa, kadang terluka juga dan membuat dia menjadi cepat tersinggung dan kemudian akhirnya apa? Sudah males lah. Untuk apa saya itu aktif di gereja? Untuk apa saya pelayanan? Akhirnya enggak mau lagi. Dan kemudian dia akhirnya apa? Dia mencari kesibukan yang lain. Misalnya apa? Dengan terus bekerja begitu, konsentrasi fokus ke situ, gitu ya, mencari tempat pelarian. Dan kemudian kecenderungannya, ya, kalau dia mengalami jenuh dalam masalah rohani, dia akhirnya menjadi orang yang suka menghakimi. Waduh, Dia sampai itulah. menghakimi loh teman-teman. Nah itu jadi kemudian mengasihani diri. Nah Iya, itu ya, betul, Bu. mengasihin diri dan kehilangan orientasi hidupnya. Nah ini ya, Ini sih yang iya. bahaya ya Bu ya, kalau orang sampai sudah kehilangan orientasi dia mau kemana itu, jadi bisa menjauhkan diri dengan Tuhan juga mungkin ya Bu ya. Iya, nah itu. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau orang yang mengalami rasa jenuh, ya, dalam hal apapun itu memang sangat membuat hal yang sangat berbahaya dan kemudian efek negatif itu yang cenderung akan mengendalikan dia, ya. Betul. Tapi walaupun begitu memang karena ini saya bilang manusia, gitu ya. Jadi sebagai manusia kadang-kadang nggak bisa lepas dari situ gitu ya. Betul, Bu. Nah itu, nah seperti di toko-toko dalam Alkitab pun ada beberapa atau bahkan banyak yang mengalami rasa jenuh itu. Wah, sampai di Alkitab pun ada ya Bu Ada. yang mengalami. Wah, mungkin Ya. bisa diceritakan Bu yang dari tokoh Itu di Alkitab contohnya itu. ya. Boleh Bu contohnya, Contohnya ya. misalnya Daud. Oh, Daud. Iya Bu. Ya, Daud. Dia seorang tokoh yang sangat terkenal, ya, seorang raja yang hebat, begitu kan ya. Tapi dia juga pernah mengalami kejenuhan, gitu kan ya. Iya Bu. Nah, dia mengalami kelelahan, ya. Dia mengalami depresi, gitu ya. Nah, bersyukurnya ya Daud itu ya seorang raja yang puitis juga, gitu kan ya. Puitis ya. Nah, sehingga kelelahan dan kemudian rasa tertekan atau rasa depresi dalam jiwanya itu, yaitu bisa tertuang di dalam tulisannya itu di Mazmur. Banyak Oh iya, bisa betul, kita temui di Mazmur. situ, ya. Bagaimana dia merasa tertekan, dia tuangkan di situ, ya. Perasaan hatinya begitu ya, kelelahan yang dia alami begitu ya, dia tuangkan di situ. Nah itu. Dan kemudian ada tokoh yang berikut, Elia. Oh, tokoh kedua berarti ini Iya. Bu ya. Oke, tokoh kedua Ya. tadi Daud, sekarang Iya. Elia. Iya. Oke. Nah, itu Elia. Nah, Elia juga mengalami kelelahan, ya, sebagai manusia. Waktu dia hendak pergi ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb, ya. Nah, pada waktu itu memang Elia itu kan sebelumnya dia menghadapi nabi-nabi nabi-nabi yang lain lah ya, nabi-nabi Baal begitu kan. Dan seolah-olah seperti bertarung lah begitu kan ya. Dan bagaimana Allah yang disembah oleh nabi Baal itu dengan dengan Allah yang disembah oleh Elia itu ya. Tapi pada akhirnya Elia melihat bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang memiliki kuasa dan menang. Begitu kan ya? Iya, betul. Lalu setelah selesai acara itu, kan dia mengalami kelelahan fisik, kelelahan secara emosi, jiwa, menghadapi tantangan yang berat itu ya. Lalu dia pergi ke Gunung Horeb. Tapi ketika itu dia nyampe di Gunung Horeb, lalu ada orang suruhan dari istri waktu itu ya, seorang istri raja yang pada waktu itu ya namanya Isabel, ya. Dia kirim pesan katanya, sampaikan kepada Elia, kalau sampai besok aku tidak menghabisi nyawa kamu, kamu akan lihat katanya ya. Wah, diancam ya Bu Diancam. ya.
Jadi dalam keadaan kelelahan, tekanan gitu kan ya, menghadapi tantangan yang dihadapi. Kemudian ada lagi ancaman begitu. Jadi akhirnya dia bilang apa? Dia merasa, aduh, sudahlah, apa yang saya buat itu jadi apa artinya? Nah itu ya. Itu dalam satu Raja-Raja 19 ya. Waktu itu memang, nah ini kalau saya lihat di sini ya. Katanya dia dibilang begini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, lalu Isabel ya menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, katanya. Waduh, ya, ngeri ya Bu, ngeri ya, ngeri banget. udah capek gitu kan ya. Nah itulah, Penuh tekanan lagi ya Bu ya. iya makanya ya. Lalu akhirnya apa? Jadi Elia merasa takut ya. Lalu akhirnya dia pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu dia kemudian duduk di bawah pohon arar ya. Pohon. Itu pohon apa Ibu kalau boleh tahu? Ya, pohon yang pada waktu itu adalah di sekitar gunung itu ya. Oh, yang ada untuk di jadi karena apa? Tempat dia berteduh lah. Oh, namanya pohon ya. arar gitu kan ya. Lalu dia bilang, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Lalu dia karena merasa apa ya? Putus asa, depresi. Dia jenuh dengan semua apa yang dia hadapi gitu, lelah gitu kan ya, dengan kejadian yang sebelumnya itu. Lalu akhirnya dia apa? Dia kemudian apa? Dia berbaring ya. Dan tidur di bawah pohon arar itu gitu kan ya. Aduh, saking rasa lelahnya. Saking saking jenuh, udah pasrah juga ya tadi ya Bu, kalau kita lihat bareng-bareng gitu. Rasa aduh gimana ya, saya tuh sudah melakukan ini di perjuangan. Udah ketika menghadapi tantangan itu ya, dia rasa sangat berat menghadapi seorang diri. Kan nabi-nabinya banyak, Nabi Baal itu kan. Iya. Dan dia menghadapi seorang diri. Rasa capek dan lelah gitu kan ya. Akhirnya dia bilang begitu, udahlah lebih baik aku sudah mati aja lah, ambillah nyawaku. Gitu kan ya. Jadi terlampau pasrah gitu ya Bu. Iya karena kelelahan yang dia alami begitu kan ya. Dan kemudian Paulus juga. Wah, Paulus juga ya. loh, teman-teman. Iya. Paulus juga pernah mengalami apa ya? Duka cita dan mengalami kesedihan yang sangat mendalam ya dalam kehidupannya. Kenapa? Dia menghadapi berbagai rintangan dalam dia melaksanakan pelayanannya dalam mengabarkan Injil. Dan kemudian dia melihat bagaimana keadaan jemaat yang dia layani kadang-kadang maju, tapi dia mengalami kemunduran, dia mengalami tekanan juga, begitu, mengalami kejenuhan juga dalam ya. kehidupannya, begitu ya. Dan masih banyak lagi, ada Ayub, ada Musa dan sebagainya lah ya. Mungkin, nah itu. Iya mungkin kalau kita bahas sekarang 1 hari ini mungkin ya Bu ya. Kita bahas untuk tokoh-tokohnya. Iya. Jadi tadi ada Nabi Daud, mungkinnya Elia, lalu yang terakhir Paulus nih teman-teman. Jadi nggak cuman kita nih gitu orang-orang awam, tapi beliau juga mengalami apa yang kita sebut dengan kejenuhan ya Bu. Betul. Ya. Iya. Dan ya saya juga pernah ngalamin. Oh, boleh nih Bu untuk pengalamannya ya teman-teman ya. Pasti teman-teman di rumah atau mungkin di mana nih teman-teman lagi nonton podcast ini penasaran nih, Ibu Hertina aja pernah mengalami kejenuhan. Kalau boleh sharing seperti apa Ibu pengalamannya nih? Iya, ya saya juga kan manusia begitu kan ya. Dan tidak lepas juga dari kejenuhan begitu kan ya. Apalagi yang dilakukan itu setiap hari bolak-balik seperti itu begitu kan ya. Waktu pengalaman kejenuhan tuh dulu itu yang terasa buat saya adalah ketika saya punya anak-anak yang masih kecil. Itu ya. Ibu rumah tangga gitu kan ya. Jadi ibu rumah tangga ya, yang sudah pernah jadi ibu-ibu pasti bisa ngerasain ya Bu ya. Bisa ngerasakan gitu ya. Bagaimana jadi ibu rumah tangga dengan mengasuh anak-anak yang masih kecil. Ya. Kadang-kadang begitu buka mata itu ya, waduh,
saya langsung lihat anak-anak saya yang masih kecil itu kan ya, mulai dari buka mata itu mulai nyiapkan makanan ya untuk anak-anak gitu ya. Kalau yang waktu belum sekolah istilahnya menyiapkan makanan juga, apalagi kalau dia udah sekolah. Wah, harus cepat-cepat ya nyiapin Kesana sini ya Bu ya. makanan, nyiapin kemudian untuk pergi ke sekolah begitu kan ya. Belum lagi cuci piring. Nah itu sih ya Bu ya. Memang cuci piring ini nggak cuma Ya. ibu-ibu, anak muda juga sama. Cuci piring. Belum lagi baju-baju yang harus cuci dan kemudian disetrika begitu kan ya. Betul Bu. Kan biasanya kalau suami yang bekerja pergi bekerja, kalau pelayanan ada pelayanan gitu. Kadang-kadang ibu itu di rumah dengan anak gitu kan ya. Nah itu dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu gitu kan ya. Jadi hari-hari hanya bangun buka mata, lalu mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, dan urusan rumah tangga itu udah habis loh, dari pagi sampai malam mau tutup mata itu tidur lagi juga Ada terus ya Bu ya. ada Terus begitu kan ya, terusan. nggak habis-habisnya. Nah saya pernah ngerasa waktu itu, waduh capek lelah gitu ya, tiap hari hanya begini terus begitu kan ya, rasanya aduh jenuh. Untuk ngurus diri sendiri aja tuh nggak ada waktu. Nggak keburu ya Bu ya. Jadi diri tuh lebih apa ya, difokuskan ke anak-anak dan keluarga pastinya ya Bu ya. Sampai nggak ada waktu tuh ngurus diri. Dan waktu terakhir tuh saya punya anak ketiga ya, ini mereka udah agak besar-besar, anak pertama kedua. Anak saya baru lahir tuh, yang paling kecil baru punya lahiran gitu, anak yang ketiga, dan gak ada yang bantu gitu kan ya waktu itu ya. Aduh saya begitu semua pada tidur, bayi juga yang ketiga ini tidur, harusnya saya pengennya badan lelah pengen tidur gitu kan ya, tapi nggak bisa karena setrikaan, popok lah apa segala macam terus setrika gitu kan ya. Aduh saya bilang Tuhan capek banget gitu kan ya. Nah, suami belum pulang karena pelayanan, akhirnya saya setrika, lalu saya sampai merenung, aduh Tuhan lelah sekali ini ya, capek gitu kan ya. Tapi kemudian saya punya pikiran lain gini, Tuhan izinkan ini, ya udahlah aku terima. Dan aku kemudian sambil setrika saya katakan dalam diri saya, ini semua untuk Tuhan ya. Aku melakukan ini karena aku mengasihi anak-anak suamiku gitu kan ya. Jadi terhiburlah hati itu. Duh, jadi saya juga yang dengar jadi adem ya teman-teman, dengar Ibu Hertina seperti itu. Jadi yang dilakukan Ibu juga semua untuk Tuhan ya Bu ya. Betul. Jadi ketika kita jenuh memang yang harus diingat ya Tuhan ya Bu ya. Karena kalau nggak begitu kita pasti ya tadi ya Bu ya, yang jenuh mungkin sampai di burn out mungkin ya teman-teman. Iya. Nah itu. Jadi itu pengalaman saya ya waktu saya punya anak masih kecil-kecil. Dan kemudian dalam pekerjaan sama. Coba tiap pagi harus siap-siap, kemudian pergi bekerja ke tempat yang sama. Sore pulang. Ya iya kan? Siklusnya begitu Iya, ya Bu ya. siklusnya Terus begitu. Terus besok pagi bangun lagi siap-siap pergi ke tempat pekerjaan di tempat yang sama. Kadang-kadang bisa menimbulkan kejenuhan di dalam diri seseorang ya. Apalagi kalau misalnya pada saat itu juga ada orang yang merasa begini, apa ya? Aduh, saya ini udah bekerja keras, tetapi orang tuh enggak mempedulikan saya, orang itu tidak menghargai saya. Jadi untuk apa saya lakukan semua ini gitu ya, seolah udah dah enggak ada gunanya begitu kan ya. Nah begitu. Jadi bisa juga. Kemudian orang yang kuliah juga sama. betul nih teman-teman yang masih kuliah ya pasti relate banget kalau kata anak-anak zaman sekarang nih. Betul. Kuliah coba. Ya harus masuk kuliah, dengerin dosen ngomong ya. Udah gitu harus mengerjakan tugas. Itu Nah itu kan ya. Itu teh banyak. Bukan hanya satu mata kuliah, 2 mata kuliah, banyak. Itu bisa 20 SKS. betul. Tiap hari harus dengerin lalu mengerjakan tugas. Itu tiap hari begitu, rutin. Iya. Ya. Senin Bosen. sampai Jumat mungkin, bahkan teman-teman yang kuliah sampai ada yang hari Sabtu mungkin ya Bu. Iya. Tiap hari seperti itu terus Betul. siklusnya. Iya, jadi jenuh. Nah, kemudian di dalam pelayanan juga itu bisa juga orang bisa mengalami kejenuhan. Kalau misalnya
dia rutinitas mengerjakan tugas pelayanan itu. Nah itu, sehingga akhirnya kadang-kadang udahlah, kalau udah jenuh teh males, saya nggak mau lagi, begitu kan ya. Nah itu. Nah memang kalau kita lihat kenapa orang itu bisa mengalami kejenuhan ya. Kalau dari pengalaman saya lihat kadang-kadang karena seringkali orang itu mengalami dia tidak menikmati situasi atau suasana yang ada lah, istilahnya begitu kan ya. Lalu kadang juga dipenuhi oleh rasa khawatir ya, orang itu ya dipenuhi rasa khawatir, kemudian mengasihani diri, begitu kan ya, akhirnya pikirannya negatif terhadap segala sesuatu. Nah itulah kemudian yang membuat orang lain itu menjadi mengalami kejenuhan di dalam kehidupannya, begitu ya. Nah itu, dan efeknya itu memang nggak baik, apalagi kalau sampai membuat dia itu jadi merasa depresi. Nah itu ya Bu, jadi berkaitan juga dengan kesehatan mental ya Bu ya. Betul. Kalau itu terus menerus tidak bisa dikuasai atau dikendalikan, akhirnya dia bisa jadi depresi karena dia menjadi orang yang menjadi malas dalam segala sesuatu, malas melakukan ini, malas melakukan itu, jadi sudah gitu kan ya. Tidak berbuat yang mungkin melakukan kegiatan yang positif juga sudah tidak terpikir ya Bu. Iya, itulah. Jadi akhirnya ya efeknya itu nggak baik. Jadi kalau sampai memang yang ya itulah yang kalau sampai depresi itu ya, akhirnya jadi malas segalanya, ini dia cenderung mengurung diri dan meninggalkan semua aktivitas. Itu yang memang berbahaya. Karena itu memang kejenuhan itu harus kita bisa atasi. Betul. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan nih kejenuhan tersebut tuh harus bisa nih diatasi. Bagaimana sih Ibu ada tips nggak nih untuk mungkin teman-teman di luar sana yang jenuh juga di kehidupan sehari-harinya atau di pelayanannya, di kegiatan rohaninya Bu? Ya. Bagaimana? Tips-tipsnya ya. Nah, untuk bisa mengatasi kejenuhan memang dari pengalaman juga saya sendiri secara pribadi dalam mengatasi kejenuhan dengan semua apa yang ada. Memang yang pertama itu kita harus belajar mengenal apa sih yang menyebabkan saya itu mengalami kejenuhan. Nah itu ya, kita coba cari dulu apa itu, gitu kan ya, penyebabnya ya. Apakah ada pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran yang keliru yang ada dalam pikiran kita dalam memandang situasi atau keadaan yang ada itu. Nah itu kita harus belajar mengenal kira-kira apa, ada nggak pikiran yang negatif. Karena biasanya kecenderungan orang itu merasa jenuh itu faktor yang utama itu dipengaruhi oleh cara dia memandang kan. Betul ya? Cara dia berpikir ya. Iya dalam mengevaluasi peristiwa atau kejadian yang dihadapi. Betul Gitu ya. Betul banget. Kalau dia melihat negatif ya, enggak baik ya, maka semua jadi enggak bagus. Betul Bu. Betul banget. Jadi enggak baik ya. Jadi itu harus mengenali, kita harus kenal apa sih yang menyebabkan kita mengalami kejenuhan. Apa ada pikiran yang negatif atau pikiran yang keliru yang ada dalam pikiran kita. Nah, kemudian kalau kita sudah mengenali itu semua, kita harus belajar untuk apa? Ya, kita harus belajar menerima akan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Benar nggak? Betul Ibu. Ya kan? Memang kita tuh kadang orang tuh suka apa ya Bu. Jadi untuk penerimaannya masih kurang Ibu. Jadi ketika dia jenuh ya dipasrahkan aja gitu. Padahal ketika kita menerima sebetulnya hal-hal positif pun akan datang ya Bu. Betul. Jadi kita harus belajar menerima keadaan. Apalagi kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya ya, bahwa dalam kehidupan kita ini sebetulnya nggak ada yang terjadi kebetulan kan? Betul. Ya? Pasti sudah direncanakan baik oleh Tuhan. Betul. Ya Bu. Kita ditempatkan di dalam satu situasi itu kita yakin dan percaya ya sebagai murid Kristus bahwa ya kita ada di situ atau kita mendapatkan suasana atau situasi tertentu itu karena memang Tuhan mengizinkan itu gitu loh. Untuk kita hadapi lah, begitu kan ya? Betul. Harus menerima. Jadi harus ada penerimaan.
begitu. Tapi kadang-kadang kan manusia itu nggak mau terima ya, Iya. berontak gitu kan ya. Aku nggak kepengen dalam situasi begini, aku nggak kepengen Tuhan, aku pengennya gini gini gini. Apalah yang dia pikir begitu kan? Iya. Sebenarnya orang kadang semau dia, padahal Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik gitu ya untuk dirinya Betul, ya Bu ya. sebetulnya gitu kan ya. Nah itu, jadi itu kita harus belajar menerima kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun itu pahit dan mengecewakan kita. Betul. Kita harus terima ya. Yang berikut adalah kita harus tahu bahwa hidup dan tujuan kita hidup itu apa. Nah, itu penting banget ya Bu ya. Iya, itu. Jadi karena apa? Orang yang tidak tahu tujuan dan arti hidupnya ya, kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu itu yang membuat dia itu merasa tidak bisa terima dan tidak mau. Betul. Begitu ya. Nah, tapi kalau orang itu tahu akan tujuan hidupnya, bahwa saya melakukan ini ya, atau melakukan itu, tujuan saya apa? Kita tahu. Kalau kita tahu tujuan kita dalam hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan, dalam setiap situasi apapun yang Tuhan izinkan, kita bisa enjoy gitu. Ya apa? Menikmati. Betul. Dan kemudian ya itu, kita harus tahu artinya. Kita melakukan sesuatu untuk apa? Ya. Oh, saya melakukan ini adalah untuk memberkati orang lain misalnya. Betul. Gitu kan ya. Untuk jadi berkat buat orang lain. Itu pasti akan membuat kita itu tetap memiliki kekuatan dan semangat. Nah, itu dia Bu. Iya. Betul sekali. Iya. Kalau kita, orang itu yang tidak tahu tujuan apa yang dia lakukan, nggak tahu apa arti yang dia lakukan, dia itu seperti orang yang tidak memiliki arah dalam hidupnya. Tapi kalau dia memiliki tujuan, ya, lalu dia memiliki memahami arti dari apa yang dia lakukan, tantangan banyak yang membuat dia merasa bosan, jenuh, dia tetap akan memiliki semangat untuk melakukan semua apa yang ada di depan mata dia. Gitu. Betul. Ya. Jadi itu penting sekali mengetahui tujuannya. Ya, kayak misalnya yang tadi tuh, contoh-contoh yang tadi ya. Kalau kita misalnya sebagai ibu rumah tangga, kalau kita tahu apa tujuan dan arti kita sebagai ibu rumah tangga, ya. Ketika mengalami kebosanan karena tiap hari ketemu ngurusin, capek gitu ya, dengan anak-anak yang masih kecil-kecil terutama ya, dia tuh dia mampu mengatasi kejenuhannya. Karena apa? Kayak misalnya sebagai ibu rumah tangga, dia itu punya punya panggilan dan punya tanggung jawab yang sangat luar biasa yang dari Tuhan. Untuk apa? Mendidik generasi yang Tuhan percayakan. Betul. Menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, kalau dia tahu itu, dia akan mampu mengendalikan kebosanan, kejenuhan, ya, kemudian ya semuanya lah begitu. Orang yang bekerja juga sama. Kalau dia tahu tujuan dan arti apa yang dia buat, walaupun pekerjaannya banyak tantangan, dia tetap merasa senang melaksanakan itu. Termasuk yang kuliah juga, yang pelayanan juga ya. Ya namanya orang hidup kan banyak masalah, Betul. banyak Bu. tantangan. Kadang-kadang membuat kita tuh jadi bosan gitu kan ya. Apa yang saya buat tuh nggak dihargai, atau misalnya gimana gitu kan ya. Tapi kalau kita tahu bahwa saya melakukan semua ini adalah tujuannya adalah untuk apa? Untuk Tuhan. Dan kemudian saya tahu bahwa ini Tuhan mau saya menjadi berkat buat orang yang ada di sekitar saya. Itu kita pasti akan tetap memiliki kekuatan dan semangat yang dari Tuhan untuk melakukan semua apa yang Tuhan percayakan atau semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya. Betul. Tapi kemudian begini, kalau memang istilahnya dari sini kita lihat bahwa kita harus belajar untuk istilahnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan lah, berpegang teguh kepada Tuhan sebagai pusat kehidupan kita.
ya. Walaupun ini memang untuk sampai ke sini membutuhkan waktu, penyerahan diri dan keterbukaan kepada Tuhan. Ya. Dan kita juga punya pikiran bahwa kalau Tuhan izinkan saya menghadapi situasi yang tidak saya bisa terima, ya, yang mungkin membosankan, menyakiti atau mengecewakan, kita tahu bahwa semua itu adalah untuk menguji iman kita supaya semakin kokoh dan kuat, ya. Dan kemudian yaitu ya datang kepada Kristus dan kemudian meminta pertolongan Dia dalam kita menghadapi keadaan seperti itu, begitu ya. Karena kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Betul. Yang terjadi dalam hidup kita. Sebagai murid Kristus kita tahu bahwa semua apa yang terjadi itu adalah atas sepengetahuan Tuhan. Betul. Jadi kalau kita memang istilahnya apapun yang istilahnya Tuhan izinkan ya kita nikmati saja, begitu kan ya. Betul. Nah, cuma kalau memang benar-benar kita itu sudah memang rasa bosan dan jenuh, ya kita juga istilahnya perlu juga menyediakan yang sebut dengan katanya dikenal dengan me time. Nah itu tuh me time yang sekarang tuh Ya. orang-orang mungkin banyak juga yang kurang kali ya Bu me time-nya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang dikira membosankan tuh sebenarnya nggak bosan banget ya Bu, karena ada makna baiknya gitu di balik hal itu. Ya itu sih Iya. tadi teman-teman. Ya jadi kalau me time itu berarti cari sesuatu yang menyenangkan hati kita. Kalau kita senang pergi ke mall, pergilah cuci mata. Itu. Gitu kan Shopping ya Bu, shopping. Tapi nggak harus shopping juga, cuma lihat-lihat begitu kan ya. Atau kita senang pergi ke gunung, pergilah ke gunung. Kalau senang pergi ke pantai, pergi ke pantai. Begitu kan ya. Liburan mungkin Ya, liburan gitu kan ya. Kalau senang lihat bunga, ya lihatlah, pandang bunga. Di Bandung ini kan ada tuh tempat bunga tuh namanya apa itu yang ke arah Lembang itu ya. Ada itulah ya Bu ya kita. Cihideng. Nah, Ya, Cihideng. Wah, itu di situ ada banyak pohon bunga tuh, memang dijual ya. Tapi kita nggak usah beli lah. Kita lihat-lihat aja. Lihat bunga yang merah, kuning, ungu. Senang, menyenangkan betul. sekali ya. Karena saya juga waktu saya mengalami jenuh pada waktu lalu itu, ya saya cuma pergi aja naik mobil pelan-pelan dan kemudian saya melihat bunga kiri kanan, sangat menyenangkan. Atau saya lebih suka lihat pemandangan gunung misalnya gitu kan ya, ke Gunung Putri itu. Gunung Putri ya. Ya, pemandangannya bagus. Nah itu, ya itulah kira-kira mungkin yang tips yang bisa dibagikan ketika kita mengalami kejenuhan, ya kebosanan dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai seorang murid Kristus juga, gitu kan ya. Nah itulah. Nah itu dah teman-teman, tadi Ibu sudah menyampaikan nih tips gimana caranya supaya kita itu ketika menemukan hal yang membuat kita bosan tuh sebenarnya nggak semua itu halnya negatif, tapi ada juga yang bisa dilakukan dan hal itu positif dan bisa menyenangkan hati Tuhan juga ya Bu, yang pastinya. Oke Bu, mungkin ada nggak nasihat dari Ibu nih untuk setiap orang yang sedang mengalami kejenuhan dan apa yang bisa dia lakukan untuk bangkit lagi? Ya itulah seperti yang tadi dijelaskan, ya saya kira ya itulah belajar untuk mengenal. Ya mungkin kalau saya simpulkan ya, belajar mengenal apa yang menyebabkan kejenuhan, kendali pikiran-pikiran kita yang keliru, ya. Terus belajar menerima kenyataan akan situasi atau keadaan yang Tuhan izinkan itu, begitu ya. Dan kemudian yaitu tadi kita harus tahu apa tujuan hidup kita, arti hidup kita, ya. Kemudian belajar untuk bergantung kepada Tuhan, ya. Dan kita juga tahu bahwa masalah tekanan dalam hidup kita itu merupakan satu ujian juga iman kita, ya, supaya semakin kokoh dan kuat, ya. Datang kepada Kristus, mohon kekuatan, pertolongan kepada Dia, dan ya kalau kita perlu untuk pergi jalan-jalan, pergilah jalan-jalan, ya gitu ya, punya me time itu kan. Iya Bu, betul. Gitu. Oke.
kita udah banyak nih hari ini teman-teman berdiskusi sama Ibu Hertina mengenai kejenuhan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan rohani juga mungkin. Ibu, kalau Ibu berkenan, mungkin Ibu bisa mendoakan nih mungkin teman-teman yang lagi merasa jenuh, atau kita juga mungkin yang ada di sekitar sini merasa kejenuhan. Siapa tahu apa ya Bu, dengan Ibu mendoakan, dengan pertolongan Tuhan juga bisa membantu kita untuk lebih semangat lagi untuk bangkit lagi dari kejenuhan tersebut, Bu. Oke, tapi sebelum berdoa nih, mungkin ada pertanyaan. Oh iya, Hah? pertanyaan sampai lupa teman-teman, saking excitednya nih ngomong berbincang dengan Ibu Hertina sampai lupa nih. Ada pertanyaan mungkin? Oke, dari pertanyaan mungkin sudah terjawab tadi katanya teman-teman ada di balik layar nih. Oke, mungkin langsung aja Ibu, karena mungkin untuk mempersingkat waktu Bu, atau ya Ibu silahkan. Oke, kita tutup dalam doa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Dan saat ini kami boleh membahas tentang masalah kejenuhan. Kami tahu bahwa kejenuhan itu tidak dapat kami hindari sebagai manusia. Tetapi kami bersyukur bahwa di dalam Tuhan kami bisa menemukan solusi bagaimana kami bisa mengatasi kejenuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami jika ada saat ini orang yang sedang mengalami rasa jenuh, mengalami rasa putus asa dalam hidupnya, mengalami tekanan atau depresi dalam kehidupannya, menghadapi semua situasi yang saat ini sedang dihadapinya. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke Ibu, sebelum nih terakhir banget sebelum podcast ini selesai, mungkin ada yang ingin disampaikan kesan dan pesan Ibu, atau pesan-pesan nih buat teman-teman yang lagi nonton di manapun mereka berada. Oh gitu. Oke. Yang saat ini sedang jenuh, hadapi ya bersama dengan Tuhan Yesus. Ada solusi. Nah, oke. Teman-teman, sekian podcast hari ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita di podcast minggu ini. Semoga ya apa yang sudah disampaikan Ibu Hertina tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.